Morning, pagi baik buat kita seluruhnya jemaat yang terkasih. Pagi ini kembali kita bersama di dalam kebersamaan dengan kami tim ibadah subuh GBKP Runggun Kemenantani KM 12 Medan. Saya Pertua Bapak Nopraim Milala bersama dengan teman-teman yang mendampingi, ada Ketua Lansia kita, Nande Handalen Bro Siombing, dan ada juga Pertua kita, Pertua Nande Abdino Bro Ginting, dan semua petugas live streaming, pemusik Bangun Mergana. Semua kita sudah siap untuk bersama melakukan ibadah pagi ini. Baiklah, tema yang akan kita angkat untuk ibadah kita hari ini adalah warisan untuk anak. Kami mencoba membuat kata-kata penyemangat, motivasi bagi kita sesuai dengan tema ini. Kita harus selalu berjalan di hadirat Tuhan, dalam terang Tuhan, selalu berusaha hidup dengan cara yang tidak tercela. Berbahagialah mereka yang bisa menjalani hidup mereka tanpa kemarahan, kecemburuan, ataupun dendam. Sebab kebebasan yang diberikan Tuhan melatih mereka untuk mau belajar meninggalkan kebiasaan buruk. Jalani hidup dengan penuh kesungguhan dan berharap kepadanya. Hadapi kenyataan sepahit apapun dengan penuh kesabaran. Kebahagiaan, damai, sukacita Tuhan akan kita peroleh oleh karena kemurahan-Nya. Yang terakhir, semoga Tuhan Yesus memberkati kita melebihi apa yang kita minta hari ini. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan kedamaian. Berjalanlah terus di dalam terang Tuhan, dan kita akan memuliakan namanya sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin Pertua kita, Nande Abdino Bro Ginting. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena berkat pertolongan Tuhan yang menyertai hidup kami sampai pagi hari ini. Kami rasakan bahwa Tuhan tetap masih memberikan napas kehidupan dan memberikan keselamatan bagi kami, sehingga Tuhan di pagi hari ini kami akan memulai ibadah subuh kami. Tuhan, di dalam kami memulai ibadah subuh kami mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk memberkati dan menolong kami untuk melaksanakan kebaktian subuh ini. Tuhan, kami berdoa untuk Pertua kami Bapak Nopraim yang menaburkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan berkati, pakai dia. Terlebih Bapak, persiapan-persiapan yang telah dipersiapkannya bisa disampaikan kepada kami, baik di gereja ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami juga ya Tuhan yang mengambil bagian di dalam kebaktian subuh. Anak kami Permata, pemusik kami Bangun Mergana,
ketua lansia kami, juga kami sendiri ya Tuhan. Tuhan pakai kami dengan talenta-talenta kami, agar Tuhan apa yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Terlebih Bapa, apa yang kami lakukan adalah kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari mulai ibadah kami, pertengahan dan penutup ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dan kami menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pertua untuk menyambut doa pembuka kita. Mari kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih untuk kasih setia-Mu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang God.
kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan, Ulangan 6:1-9 yang akan dibacakan Ketua Lansia kita dan di handalan Bro Siombing. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Ya, seperti tadi sudah disebutkan, tema kita adalah warisan kepada anak kita, warisan untuk anak. Bapak Ibu Jemaat terkasih, berbicara kita tentang keluarga. Keluarga yang tentunya ingin dicapai, ya, keluarga yang bahagia, sukacita, ada di dalam kemurahan Tuhan, mau berkomitmen semua anggota keluarga bersatu hati, mau melakukan yang terbaik sepanjang hidup, berupaya supaya hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa dilakukan dan disikapi orang tua untuk anak-anaknya supaya mereka berhasil masa depannya, beruntung dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Apa yang diwariskan kepada anak-anak untuk masa depannya? Kalau kita berbicara pendidikan, pendidikan yang bagaimana yang mau diberikan kepada anak-anak sehingga orang tua kita, orang tua itu benar-benar ya mewariskan sesuatu yang menjadikan anak-anak nantinya terjamin masa tuanya ketika kita orang tua sudah tidak bersama mereka lagi. Ya, kebanyakan kita orang tua berpikir dan bekerja sekuat tenaga mau mewarisi anak-anak dengan peninggalan harta. Semuanya dilakukan supaya secara materi nanti mereka tidak susah-susah. Hidup mau apa? Ada. Mau beli, uang banyak. Apakah ini benar? Sejauh apa harta bertahan untuk mencukupi hidup itu?
Bukankah ketika datang ombak, badai menerpa hidup ini, apa yang kita miliki ya, tanpa kita sadari habis ludes. Ya, disinilah kita perlu belajar pendekatan diri kepada Sang Khalik untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, supaya hidup kita selalu ada di dalam lingkupan kasih-Nya. Sebagai orang tua, kita harus mewariskan sesuatu melalui pengajaran sejak dini tentang hidup harus berjuang, kerja keras, membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Mengajarkan tentang hidup beriman, berpengharapan, kasih, sehingga kepada si anak tertanam sikap dan karakter yang baik, takut akan Tuhan, dan mau berserah bergantung kepada Tuhan. Terus belajar mengenal Tuhan dengan benar, sehingga hidupnya benar-benar berkeinginan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Inilah yang harus kita sikapkan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai wujud peran kita orang tua untuk mengajarkan setiap anggota keluarga kita secara turun-temurun. Seperti kata pepatah dikatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan garing. Nah, kita manusia mati meninggalkan apa? Ya, meninggalkan nama. Nama baik orang tua mencerminkan karakter, nilai-nilai moral dan integritas yang bisa kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Dalam dunia bisnis dan sosial, banyak orang cenderung untuk memilih dan percaya kepada anak-anak yang turunan orang tuanya punya reputasi, nama baik. Seperti dikatakan di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi jelas bahwa nama baik bisa menjadi warisan bagi anak-anak kita yang tentunya lebih baik daripada warisan harta itu. Karena apa? Karena warisan harta pasti habis, tapi warisan nama baik bisa bermanfaat dari generasi ke generasi, yang berbagai manfaat di dalam kehidupan itu semua berguna. Bapak Ibu jemaat terkasih, di samping nama baik, tentu ada lagi yang lebih penting untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Apa itu yang lebih penting lagi? Seperti tadi di awal diingatkan, bagaimana hidup kita benar-benar ada di dalam lingkupan pengasihan Tuhan. Ketika kita menjalani hidup merasakan pimpinan Tuhan, ketika kita berhadapan dengan problema, kita menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Ini semua pengalaman yang menjadi suatu dorongan bagi kita, tekad bagi kita orang tua untuk mau kita bagikan kepada anak-anak dan cucu kita itu, supaya mereka juga di kehidupannya mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu,
Setiap orang tua harus, kata harus, berupaya untuk mewariskan sesuatu hal yang terbaik, yang terpenting, dan dipastikan semua kepada anak-anak itu mewariskan pendidikan karakter di dalam Tuhan. Inilah yang lebih penting dari semuanya. Nats kita pagi ini Ulangan 6:1-9 yang tadi sudah dibacakan menekankan hal itu, supaya kita mengajarkan secara berulang-ulang kepada si anak. Ya. Mengapa ini harus diajarkan berulang-ulang? Kalau menurut sejarahnya, kitab Ulangan itu ya, adalah perkataan Tuhan melalui Musa ya, sebagai pemimpin mengingatkan kembali bangsa Israel untuk memperdengarkan ajaran Tuhan yang secara berulang-ulang akan mengalami ya, pengalaman dari generasi ke generasi berikutnya. Generasi pertama adalah yang keluar dari Mesir. Nah, sekarang adalah generasi yang kedua, generasi yang akan memasuki tanah Kanaan. Jadi ya, memperdengarkan, ya, mengulang supaya generasi berikut tadi tidak mengulangi kesalahan yang sama sebelum mereka memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan itu. Jadi pembelajaran yang secara berulang-ulang diharapkan memantapkan pemahaman dan dilakukan dengan benar dan tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itulah kitab Ulangan. Nah, kalau kita terapkan di kehidupan kita, umpamanya ya, pendidikan orang dewasa lah kita katakan, tidak ada secara instan atau langsung bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berlari ya, tanpa melalui ya, pelatihan ya, tanpa melalui didikan-didikan, ajaran orang tuanya. Dan itu dilakukan sejak kecil, secara terus-menerus. Nah, itu semua tahapan dilaluinya. Pola asuh orang tua dalam mendidik dan mengajar anak, ini semua berpengaruh sekali akan keberhasilan cita-cita, usaha, dan pencapaiannya. Tidak ada orang tua yang tidak bangga melihat anak-anak berhasil di dalam meraih cita-cita, berhasil usahanya, ya, berhasil di semua pencapaian-pencapaiannya. Sebaliknya anak-anak pun begitu juga. Ya. Tidak ada anak yang tidak bersyukur ya, memiliki orang tua yang sudah mengajar, mendidik mereka, ya, sehingga mereka menjadi berhasil dan sukses. Tapi realitas sekarang ini boleh kita lihat sudah banyak terjadi di sana sini, anak-anak mulai ya melupakan ajaran dan didikan orang tuanya, bahkan tidak jarang ya, melupakan ya, sikap melupakan ini menjadi bagian di dalam kehidupan Kristen. Wow, bahaya. Tidak sedikit orang Kristen ya yang sudah menjadi amnesia rohani. Orang Kristen yang lupa melakukan perintah dan ketetapan Tuhan itu. Oleh karena itu maka penting sekali ya, tema kita hari ini ya, untuk kita realisasikan, untuk kita berikan pembelajaran ya, tentang pendidikan karakter di dalam Tuhan itu secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita.
Kita masuki ayat 1 sampai ayat 3. Musa mengajak bangsa Israel untuk menaruh rasa hormat, menaati perintah dan semua peraturan ketetapan Allah. Mereka diharuskan memegang teguh perintah dan ketetapan Allah itu, supaya hidup mereka di tanah yang berlimpah susu dan madu, nantinya keturunan mereka juga akan bertambah banyak. Perintah Tuhan ini berlaku bukan hanya bangsa Israel tadi, ya, berlaku buat kita orang tua untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan inilah tugas kita orang tua yang dipakai Allah sebagai perwakilannya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga untuk mengajarkan, membimbing, dan mewariskan pendidikan rohani itu kepada setiap anak. Anak akan memiliki sikap cinta kepada Tuhan, suka belajar, dan mau mengenal Tuhan melalui kehidupannya yang terus belajar patuh, belajar taat akan perintah Tuhan. Itu akan tertanam di kehidupannya. Sikap takut akan Tuhan. Tentu ini semuanya dia dapat dari meneladani orang tuanya yang menjadi gambaran wakil Tuhan di tengah keluarga. Jadi kalau ada orang tua gagal untuk menjadi teladan, itu adalah orang tua yang tidak dapat memberikan gambaran dirinya sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga. Kenapa gagal? Itu adalah gambaran orang tua yang tidak serius dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran tentang Allah itu. Orang tua yang tidak secara terus-menerus mengingatkan pendidikan karakter di dalam Tuhan itu, ya, itu semuanya membuat kegagalan kita orang tua. Jadi tidak usah heran, banyak anak begal di sana sini. Ya, banyak anak yang mau menjadi kurir kejahatan. Anak-anak yang suka memberontak, melanggar aturan, melawan orang-orang yang lebih tua. Itu ya, tersebar di mana-mana. Dan jangan pernah kita merasa bosan ketika kita rajin ya, mengantar anak-anak kita ke sekolah minggu, rajin ke gereja, atau apa saja rutinitas yang kita lakukan dalam hal mewariskan ya, pendidikan karakter di dalam Tuhan itu kepada anak-anak kita ini. Teruskanlah, tidak akan sia-sia, lebih giat lagi. Semuanya adalah buat kebaikan anak-anak kita. Ayat 45. Mewariskan iman kepada anak-anak itu adalah mewariskan pendidikan karakter di dalam Tuhan. Hal ini ditekankan Musa, bagaimana umat bangsa Israel memproklamirkan, mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Yahweh Elohim. Dan pengakuan ini juga dibarengi dengan sikap wajib ya, mau melakukan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Nah, Musa mau mengajarkan bahwa Allah yang disembah adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang satu-satunya kekal. Jangan ada penyembahan kepada Allah lain, sehingga kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya dan selalu menyertai, menolong bangsa ini, harus
berupaya terus mengasihi Allah. Artinya jiwanya dan kekuatannya melalui kesehariannya terlihat untuk selalu memuliakan nama Tuhan itu. Jadi untuk itulah kita orang tua mewariskan iman kepada anak-anak kita. Dengan warisan iman, anak membentuk karakter dan nilai hidup. Setiap pengajaran yang berdasarkan pengajaran Kristus tentang kasih, kejujuran, dan ketekunan, inilah yang akan membentuk karakter anak yang kuat, menjadi pribadi yang bisa bergaul, bisa menerima dengan siapa saja, dan bersahabat, semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada dituliskan di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini pentingnya warisan iman itu kepada anak-anak. Jadi dengan warisan iman, anak juga akan menghadapi tantangan hidup. Sebab dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan berdaulat, maka semua persoalan bisa dilewati dan tentu menghasilkan damai sejahtera. Ini boleh kita lihat dari pengalaman Sadrah, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda ya, yang tidak gentar dengan ancaman kematian, dengan perapian api yang menyala-nyala, ya, karena mereka bertahan di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tetap mengasihi Allah dengan iman yang tetap percaya Allah, tidak menyembah ilah lain. Nah, ketika mereka menjalani hukuman masuk ke dalam perapian api itu, dan mereka kembali keluar, ya, mereka selamat, tidak satu pun yang terbakar. Ini semua oleh karena kuasa Tuhan yang melingkupi hidup mereka. Warisan iman penting untuk anak kita menghadapi tantangan hidup. Dengan warisan iman dipastikan mereka menjadi generasi yang beriman, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tentunya menjadi garam dan terang dunia. Matius 5, 13, 16. Mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tentu mereka juga membawa kehidupannya yang berdampak positif bagi lingkungannya. Hidupnya menjadi saluran berkat bagi sekitarnya. Itu karena imannya. Iman yang menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 itu. Dan semuanya itu menjadikan nama Tuhan yang dimuliakan. Itulah pentingnya warisan iman kepada anak kita. Kita masuk ayat 6-9. 6-9 Musa menegaskan kembali apa yang sudah diperintahkan Allah yang disebutkan di ayat 1-5 tadi, untuk diperhatikan, didengar, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini harus diajarkan secara berulang-ulang, diwariskan terus-menerus dari generasi satu ke generasi berikutnya. Pengajaran dilakukan dalam setiap keadaan, baik itu sedang duduk, berjalan, berbaring, bangun dari tempat tidur. Semua ketetapan Tuhan ini harus menjadi identitas mereka. Dan mereka menuliskannya di pergelangan tangan, di dahi, sebagai identitas pribadi. Identitas keluarga, simbol keluarga, itu dituliskan di tiang pintu rumah, dan boleh juga ditulis di pintu gerbang rumah mereka. Nah, inilah cara mereka, ya, mengajarkan berulang-ulang, mengajarkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, mewariskan karakter pendidikan di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu jemaat terkasih, yang ditekankan Ulangan 6:1-9 ini adalah perintah Allah untuk supaya kita mengakui keberadaan Allah dan mengasihi Allah sebagai perintah utama
bagi setiap umat Allah itu. Dan ini juga diajarkan Yesus Tuhan kita yang datang ke dunia dengan merefleksikan perintahnya supaya kita mengasihi Tuhan sejajar dengan mengasihi sesama manusia. Perintah ini, perintah untuk mengasihi bukanlah pilihan, tapi ini adalah kewajiban yang mengikat bagi setiap umat Tuhan. Ya. Sebab apa? Sebab di balik perintah ini, seperti tadi, Allah sudah menyediakan berkat bagi bangsa Israel memasuki tanah Kanaan itu. Nah, bagi kita, kalau kita mau mewariskan pendidikan karakter tentang Allah itu, ya tentu anak-anak kita akan menerima ya, dan mau melakukan warisan ini. Semuanya dipastikan hingga anak-anak kita akan memiliki masa depan yang baik, yang berhasil dan beruntung, dan semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan warisan yang tidak rohani tadi? Ya, warisan yang jasmani tadi. Ya, di bagian awal tadi sudah diingatkan bahwa warisan harta, kekayaan dunia itu akan lenyap habis dan pada umumnya tidak membawa damai sukacita. Karena apa? Karena kecenderungan pola pikir manusia akan harta dunia ini akan membawa mereka ke dalam pencobaan hingga kehancuran. Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Ya. Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, jelas. Ya. Nah, kalau Yesus sendiri menghindari ya, urusan harta warisan, ya, harta dunia itu boleh dibaca di Lukas 12 ayat 13. Karena Yesus melihat ini adalah urusan yang akan menyeret pemikiran orang untuk menjadi tamak, sikap tamak. Ya. Maka Yesus menekankan bahwa hidup tidak bergantung kepada kekayaan harta dunia, tetapi bagaimana hidup setia menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi jelas, warisan jasmani tidak dituntut kepada orang tua, tapi kalaupun ada yang harus dibagikan atas warisan itu, ya lebih baik ya warisan yang mau diberikan itu ya menunjukkan sikap atau tindakan kasih, ungkapan kasih ya, dan pengharapan orang tua kepada anak-anaknya. Ya, itulah dia. Kalaupun ada yang mau dibagikan, ya, sekalipun kita tahu ada ya aturannya ya, mungkin aturan adat, mungkin juga diaturkan oleh pemerintah. Ya. Semuanya diberikan dalam rangka pendidikan kasih pengajaran Kristus Tuhan kita. Dan yang paling penting, kita harus memastikan, semua orang tua memastikan bahwa semua anak mendapat warisan rohani yang membawa mereka kepada Kristus sepanjang hidup mereka ada di jalan kebenaran Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk menyemangati kita, memberikan yang terbaik buat anak-anak terkasih kita di dalam kita mendidik, membimbing, mengarahkan dan mewariskan mereka akan iman percaya Tuhan itu, mari kita bernyanyi, rumahku adalah surgaku.
melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk hidup menjalankan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan kasih kepada sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Ini adalah harta yang paling mahal untuk kami lakoni di kehidupan ini sebagai orang tua maupun sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Ajarlah kami orang tua supaya kami mewarisi karakter pendidikan tentang ini. Mendidik, mengarahkan, dan membimbing mereka secara terus-menerus sepanjang waktu. Kesempatan yang Tuhan berikan boleh kami pakai dan kami bersedia dengan pertolongan Tuhan. Sehingga anak-anak kami semua bersama kami, orang tua, melakoninya di sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkesungguhan. Kehidupan kami mau bertanggung jawab untuk memberikan kasih kepada anak-anak kami. Dan ini semuanya tidak akan sia-sia. Seperti bangsa Israel, mereka akhirnya sampai di tanah Kanaan. Demikianlah kiranya anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang berhasil, beruntung,
dan semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman-Mu yang sudah kami terima, dengar. Biarlah Tuhan yang memberkati, menjadi kekuatan bagi kami bersama anak-anak kami untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memasuki kehidupan sekuler kita, keseharian kita. Mari kita minta kemurahan hati Tuhan. Tuhan melingkupi hidup kita, dan kita merasakan langkah-langkah hidup kita selalu ada bersama Tuhan. Yuk kita puji Tuhan. Kitab Neden 113 ayat 2 dan 3. Gegeh ni dagingku. Teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, khususnya Selasa Rabu tanggal 78 Oktober 2025. Ada 6 orang. Ini ada Nande Ririn Beruginting, sektor Filipi Moria ini ya. Sektor Filipi, umurnya 47 tahun. Ya. Ada Armanta Sinulingga, Galilea. Ini umurnya sudah 51 tahun, Mamre. Ya. Selamat ulang tahun Nande Ririn dan Armanta ya. Kemudian ada anak sekolah minggu ini Egria Oktora Tarigan. Galilea juga umurnya 13 tahun. Ya. Sama ini juga sekolah minggu Nur Halija Buru Sitepu, 11 tahun dari Nazaret. Selamat ulang tahun anak kami Egria dan Nur Halija ya. Kemudian ada Palma Kristi Buru Tarigan, Sion Permata, umurnya 21 tahun. Ada Rahmalem Purba, Galilea, di Mamre ya. Oke. Ya. Umurnya 57 tahun. Oke, selamat ulang tahun ya anak kami Palma dan senina kami Mamre, Rahmalem Purba. Semua yang berulang tahun bersukacita
di dalam kemurahan hati Tuhan, pertambahan umur 1, dan menyikapi hidup, ya, berterima kasih, mau terus menjalani hidup untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, ya. Nanti kita bawakan di dalam doa kita. Saya kira ini aja yang berulang tahun perkawinan hari ini. Kebetulan tidak ada dikirim, berarti memang tidak ada, ya. Jadi 6 orang aja. Oke, topik doa kita, ya, mungkin keadaan pendeta kita, ya, dan kita semua yang hadir mengikuti ibadah subuh hari ini. Mari kita bersatu hati untuk bersama di dalam doa syafaat untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih penyayang, kembali kami mengucapkan terima kasih atas kehadirat-Mu, ya Tuhan, di dalam kebersamaan ibadah subuh pagi ini. Kami merasakan pimpinan Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada, sehingga sampai di penghujungnya ibadah ini berjalan dengan baik. Kami pada kesempatan ini, ya Tuhan, bersatu hati untuk mau menyerahkan keberadaan gereja Tuhan melalui situasi yang ada, yang kami dengar tentang jemaat Tuhan. Secara khusus kami angkat pendeta kami, Pendeta Mindawati Buru Perinangin, yang saat ini sedang melakukan check-up, perobatan, atau mungkin sudah menyelesaikan check-up-nya. Semuanya kami mau Tuhan ada di dalam semua pergumulan yang dia alami. Kalau dokter pintar mendiagnosa akan penyakit, tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang menyediakan semua obat yang terbaik. Untuk itulah kami menyerahkannya kepadamu, ya Tuhan, kemurahan hati-Mu. Tolonglah pendeta kami, berikanlah yang terbaik. Biarlah melalui obat dan semua usaha-usaha yang sudah dilakukan, Tuhan berkati, sehingga dalam waktu Tuhan yang baik menurut Tuhan, pendeta kami segera dipulihkan dari semua penyakit-penyakitnya, sehingga dia kembali untuk bisa melakukan aktivitasnya di tengah-tengah gereja ini sebagai pemimpin kami, ketua runggun, dan dia juga yang melayani jemaat Tuhan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bapak yang baik, biarlah setiap persoalan yang dia hadapi berurusan dengan pelayanannya, berurusan dengan masalah gereja ini, Tuhanlah yang membantu, Tuhanlah yang memberikan hati pikiran yang terang, sehingga semua persoalan yang dia gumuli bisa dia tangani, bisa dia jalani
berjalan dengan baik. Pergumulan yang lain ketika dia ditinggalkan orang yang terkasih, yang terdekat, suaminya naras kami, Tampu Bolon Mergana. Tuhan jugalah yang ada menghiburnya, memberikan kekuatan iman kepadanya, sehingga dia juga bisa bersama anak-anak, keluarga, melewati problema ini untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan hatinya selalu terhibur oleh karena kemurahan hati Tuhan. Bapak yang baik, kami terus berdoa buat saudara-saudari kami yang hari ini berbahagia merayakan ulang tahunnya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan menambahkan 1 tahun. Tuhan, biarlah di dalam sukacita mereka boleh merasakan, mereka boleh melihat bagaimana kuasa pengasih Tuhan yang terus ada di tengah-tengah kehidupannya. Mungkin banyak hal, tantangan hidup yang mereka hadapi, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, mereka bisa dan terlepas bersama dengan yang lain, dan semua kesehariannya, tugas-tugasnya, semua oleh karena pengasihan Tuhan. Mereka rasakan itu, sehingga dengan pertambahan umur 1 tahun ini, cara mereka kembali untuk merasakan kemurahan hati Tuhan itu menjadi dorongan semangat mereka untuk meneruskan kehidupannya, kesehariannya, tugas-tugasnya, pekerjaannya, tanggung jawabnya untuk lebih lagi, sehingga melalui semua yang mereka lakukan, nama Tuhan jugalah yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan terus ada di kehidupan mereka. Biarlah sukacita mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat seluruh jemaat kami yang kami hadir hari ini di dalam kebersamaan kami ibadah subuh ini. Berkati kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak sia-sia, tapi kami mau terapkan di kehidupan kami sebagai orang tua. Kami tidak letih-letihnya, tidak bosan-bosannya untuk mau mewariskan, mengajarkan pendidikan karakter di dalam Tuhan itu. Dan setiap anak-anak kami mau mendengarkan, patuh menjalaninya di kehidupannya sehari-hari. Sehingga untuk itulah kami mendapatkan bagian kemurahan hati Tuhan atas anugerah yang menjadikan hidup kami damai sejahtera, sukacita. Anak-anak kami semua memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang membuat mereka takut akan Tuhan dan menjalani hidupnya sesuai seturut kehendak Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan selalu memimpin kami. Roh Kudus Tuhan yang mengarahkan, yang membimbing dan menguatkan kami dalam semua tantangan hidup ini. Sehingga kami boleh menjadi pemenang, berjalan bersama dengan Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, ampunkan kami akan kekurangan kami, salah dosa kami, agar kami tetap layak jadi anak-anak Tuhan, layak menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Makasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajari kita untuk doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkannya.
O Bapa kami sini surga, gelarndu pebadiamin, rahmin kini rajandu, selamin paratendu ibas dunia endah bagi ni surga. Berekeman kami akan cukup ibas wari sendah endah, alami salah kami, bagi nalami kami salah kalah empak kami. Olamin kami Bapa kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami hidur silat nari, sebab kam kap simara kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih. Ibadah kita berjalan baik. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih kebersamaan kita. Tuhan layak memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari Jumat 10 Oktober 2025 dalam acara yang sama, ibadah subuh bersama pelayan firman kita, Pertua Bapak Para Tobing. Selamat beraktivitas, selamat pagi, bye-bye. Bye-bye.